Ini adalah hal-hal yang wajib kalian tahu dan wajib kalian siapkan sebelum kalian mulai investasi di saham. Stay tune. Halo guys, balik lagi sama gue Daryl di This Daryl Channel. Dan hari ini kita masuk ke saham series lagi. Dan di saham series kali ini gue akan nge-share sesuatu yang penting, terutama buat kalian yang baru mau coba untuk investasi maupun trading di dunia saham. Ini adalah sesuatu yang kalian harus tahu dan kalian harus siapkan sebelum kalian mulai untuk investasi di dunia saham. Tapi sebelum gue mulai, gue mau ngingetin buat kalian yang belum punya sekuritas, kalian bisa cek yang namanya Ajaib. Ajaib merupakan sekuritas berbasis web dan juga aplikasi yang bisa kalian download di App Store maupun di Play Store. Ajaib ini merupakan sekuritas yang memiliki fitur-fitur yang lengkap yang mana bisa memudahkan kita untuk bertransaksi dalam saham. So, kalian jangan lupa untuk daftar melalui link di bawah, di deskripsi di bawah. Kalian tinggal daftar melalui link tersebut dan juga kalian bisa mendapatkan hadiah saham 1 lot teman-teman dengan cara kalian share ke teman-teman kalian atau ke kerabat kalian. Nanti kalian akan dapat koin ajaib yang mana koin ajaib itu bisa kalian tukar dengan hadiah saham sebesar 1 lot. Menarik sekali bukan? Nah teman-teman, kita balik ke topik. Hari ini kita akan belajar yang namanya persiapan teman-teman ya, prepare ya. Jadi apa saja yang kalian harus siapkan sebelum kalian mulai untuk investasi saham. Banyak ya teman-teman ya yang mulai dari segi emosional, dari segi mindset teman-teman ya, kemudian dari segi manajemennya seperti apa, dari segi knowledge juga ya, dan kemudian dari segi partnershipnya juga seperti apa. Kalian harus semuanya komplit. Dan ada satu hal yang gue mau sharing yang penting banget, tetapi seperti biasa teman-teman ya, gue akan jelasin lebih lengkap di monitor supaya bisa lebih jelas untuk kalian. So tanpa berlama-lama lagi, sekarang langsung kita ke monitor teman-teman. Oke teman-teman, sekarang kita sudah ada di monitor teman-teman ya. Dan seperti yang tadi saya bilang di awal video, bahwa hari ini kita masuk ke saham series. Dan di saham series ini gua akan ngejelasin ke kalian apa sih yang kalian perlu ketahui untuk mulai trading saham atau investasi di saham teman-teman ya. Karena video ini gue tujukan untuk teman-teman yang pemula ya. Karena kita tahu ini adalah masa PPKM lagi ya teman-teman ya, PPKM yang mana kita nggak bisa kemana-mana, kita memiliki waktu luang yang banyak di rumah teman-teman ya. Dan ini gue buat video ini semoga bisa bermanfaat untuk kalian, terutama buat kalian yang mau mencoba hal baru atau mencoba investasi teman-teman ya, terutama di dunia saham ya. Jadi ini gue tunjukkan untuk kalian yang baru memulai supaya ini bisa menjadi manfaat untuk kalian ya. Oke, baru mulai trading saham atau baru memulai investasi saham. Apa sih yang perlu kita ketahui untuk mulai trading saham ya? Jadi di dalam trading saham itu ternyata tidak sesimpel yang kalian kira, teman-teman. Tidak sesimpel kita hanya tahu, oh saham itu kita hanya punya hanya harus bikin sekuritas, bikin rekening saham, terus kita tahu perusahaannya apa, kita tahu nih perusahaan-perusahaannya itu cuman yang jelas-jelas BCA, Unilever, ya Bank BRI gitu ya, Indofood segala macam. Udah itu aja yang kita beli gitu ya. Nggak sesimpel itu teman-teman ya. Ternyata di balik saham itu teman-teman itu banyak opportunity yang kita bisa gali dan banyak step-stepnya kalau misalnya kalian mau serius menjadi investor di dunia saham. Dan yang pasti kalau misalnya kita bisa menjadi investor yang serius ya teman-teman di dunia saham, itu bisa memberikan kita opportunity dan juga memberikan kita margin profit yang cukup oke untuk kita investasi teman-teman ya. Mungkin lebih dari instrumen investasi lainnya ya, yang terutama yang fix teman-teman seperti deposito dan lain-lain. Jadi bisa diperhatikan apa saja poin-poin yang akan disampaikan dalam video ini ya. Nah teman-teman, di sini di dalam pembukaannya teman-teman ya, ini akan saya buka dengan hal yang paling yang paling menohok dulu teman-teman tentang trading saham ya. Jadi saya akan menyebutkan di sini ugly truth-nya tuh tentang trading saham itu apa sih. Jadi gini, di dalam dunia saham itu seperti yang kita tahu teman-teman ya, itu adalah zero sum game teman-teman ya. Zero sum game itu apa? Ketika ada seseorang yang profit, di situ ada orang yang mengalami loss teman-teman. Nah, di dalam dunia saham itu 90% orang itu loss, yaitu kenyataan pahitnya teman-teman ya. Seorang trader itu 90% loss dan yang menjadi winnersnya itu hanya 10% ya. Jadi apakah kalian harus berpikir dulu nih, apakah kalian mau menjadi salah satu 90% ataukah kalian mau menjadi 10%? Tentu kalau ditanya seperti itu, kita semua maunya masuk ke 10%. Tetapi gimana caranya kita bisa masuk ke
10% itu, ya. Loss ini teman-teman ya, kalian jangan takut dulu ya, jangan berpikir loss itu udah pasti kehilangan uang segala macam, enggak teman-teman ya, enggak seperti itu ya. Jadi loss itu di dalam trading saham menurut apa yang saya sudah lewatin teman-teman, yang saya sudah pelajari dan menurut pengalaman saya, loss itu ada 2 jenis teman-teman. Yang pertama itu loss secara material, yang mana itu lossnya ya kalau misalnya kita beli terus di harganya turun, itu loss material, atau kita miss opportunity, itu juga loss ya. Kemudian yang kedua itu ada namanya opportunity loss ya. Yang tadi saya bilang opportunity loss itu adalah ketika kalian beli teman-teman, sahamnya naik nih, kalian untung gitu ya. Tetapi begitu kalian jual, sahamnya itu masih terbang, masih naik lagi. Nah itu kan kalian tidak loss secara material ya. Jadi kalian beli misalnya di harga 10.000 gitu ya. Terus begitu kalian beli, harganya naik jadi 13.000. Nah 13.000 itu kan sudah sekitar 30% ya. Terus kalian jual tuh ya di 13.000. Nah begitu kalian jual 13.000, ternyata harganya naik ke 15.000. Nah itu ada opportunity loss sebesar 20% ya, karena kalian modalnya tadinya 10.000 gitu kan. Itu namanya opportunity loss. Jadi tidak selamanya yang namanya loss itu adalah kehilangan uang, tetapi kalian juga bisa mengalami yang namanya opportunity loss teman-teman. Seperti itu ya. Jadi itu yang kalian harus tahu dulu. Ugly truth-nya seperti ini ya. Ini kenyataan pahitnya, ironisnya seperti ini. 90% trader loss, 10% winners. Apa saja yang bisa kalian lakukan untuk bisa masuk ke 10% ini yang sebentar lagi saya akan sharing teman-teman. Oke. Untuk masuk ke 10%, apa saja yang kita harus lakukan? Ada beberapa hal yang wajib diperhatikan teman-teman ya. Yang pertama ya, ini adalah mindset. Oke. Kenapa kita mulai dari mindset? Karena seperti yang kita tahu ya, pilar dalam investasi dan juga trading teman-teman ya, itu ada 3 ya. Yang pertama itu adalah psikologis, yang kedua itu adalah manajemen, dan yang ketiga itu adalah teknik. Oke. Mindset atau yang namanya psikologi ini teman-teman, itu akan ngedrive trading kalian atau investasi kalian itu sebesar 65% ya. Jadi ini yang mendominasi sebenarnya. Kemudian disusul dengan manajemen sekitar 20-30%, dan baru yang terakhir itu adalah teknik sebesar 10-20% teman-teman. Jadi ya, mindset itu sangat penting sekali. Jadi mulailah berinvestasi saham dengan mindset yang tepat ya. Mindset yang tepat seperti apa, Bang? Mindset yang tepat itu adalah kalian menganggap saham ini sebagai sarana untuk bisnis dan juga investasi. Jangan gunakan saham ini sebagai sarana untuk gambling. Gambling itu maksudnya gimana? Maksudnya gini, kalau gambling, kalian ngelihat teman kalian trading di saham 1 bulannya bisa 100% ya, kalian tergiur ya. Terus kalian ngelihat nih, tanya ke teman kalian itu ya, lu kok bisa sih trading saham bisa ratusan persen? Oh iya, gue beli sahamnya tuh yang gorengan gini gitu loh. Enak kok, sahamnya bisa segini bisa segini. Itu kelihatannya pada saat dia profit teman-teman, tapi kalian nggak tahu pada saat dia loss itu seperti apa kalau di saham gorengan gitu ya. Jadi kalian tertarik nih, terpacu ya untuk mendapatkan profit ratusan persen tanpa adanya kalian pelajari ilmu, tanpa adanya kalian pelajari tentang basic manajemennya di saham seperti apa. Itu kalian langsung nyemplung, dan kalian nyemplungin dana yang cukup besar, berharap dana tersebut bisa menjadi 2 kali lipat atau berkali-kali lipat dalam waktu yang singkat ya, dengan cara membeli saham-saham yang ya seperti itu, yang goreng-gorengan, yang kenaikannya sehari bisa 20% ya, turunnya juga bisa tajam gitu ya, kemudian volatility-nya tinggi segala macam, seperti itu. Walaupun sekarang ya teman-teman ya, di saham itu enak. Kenapa enaknya? Karena per hari itu dibatasin turunnya sekitar 7%, tetapi itu tidak menjadi tidak menjadi parasut ya, atau menjadi safety belt buat kalian untuk kalian beli saham-saham gorengan. Enggak ya. Karena ya bisa aja satu hari turun 7%, dia sebulan ke belakang tuh turun-turunnya 7% terus, ARB terus namanya. Itu bisa aja terjadi. Jadi kalian harus menggunakan mindset kalau misalnya kalian mau trading saham itu kalian pengen nge-grow money secara benar ya. Patokannya tuh apa sih? Patokannya gampang ya. Gimana kalian tahu bahwa kalian itu growingnya sehat ya, di dalam portfolio kalian tuh growingnya bagus. Itu gimana caranya? Kalian tinggal compare aja dengan bunga lending teman-teman ya. Jadi kalian catat bunga lending bank ya. Kalau misalnya kalian minjem duit, itu kalian kena bunga berapa? 1 bulan. 1 bulan let's say 1%, jadi setahun 12% gitu ya. Itu biasanya bunga lending segitu sih, kurang lebih ya. Atau paling tinggi ya 1,3%, 1,5% gitu ya. Jadi sebulannya sekitar 18%, seperti itu.
Atau yang ekstrimnya, kalian pakai aja sebulan 2%, jadi setahun itu 24%. Itu udah paling mentok ya. Saya rasa nggak ada yang lebih besar dari itu, kecuali itu lintah darat ya teman-teman ya. Atau debt collector gitu ya. Nah, intinya teman-teman ya, kalian compare aja. Kalau misalnya kalian bisa 1 bulan lebih dari 1% 2%, berarti kalian portfolio sudah perform. Dan itu sudah cukup bagus untuk yang namanya investasi teman-teman ya. Kalian bisa protect dana kalian yang kedepannya mungkin kalian mau beli atau mau beli rumah ya gitu, atau mau beli mempersiapkan pendidikan anak ya, atau kalian mau mempersiapkan pensiun kalian. Itu sudah cukup dengan angka 2-3% per bulan. Nah, pertanyaannya apakah kalian bisa untuk mendapatkan 2-3% secara konsisten? Dan kalau belum bisa, gimana caranya? Gitu ya. Itu dari mindset teman-teman ya, itu yang kalian harus perhatikan. Kemudian yang kedua, dari segi manajemen ini ya, dari segi manajemen ini. Kenapa manajemen ini penting? Karena apa? Karena kalau misalnya kalian sudah memiliki mindset yang bagus ya, kalian harus memiliki manajemen keuangan yang bagus dalam trading saham ya. Kenapa menjadi penting? Karena supaya kalau misalnya kalian punya manajemen keuangan yang bagus, kalian tidak akan salah untuk membeli saham dalam jumlah yang tertentu gitu loh. Jadi kalau misalnya kalian punya uang 10 juta gitu ya, kalian gimana caranya manage 10 juta ini supaya bisa survive dan bisa growing ya, dengan resiko yang ada di pasar saham tersebut, atau dengan resiko di emiten yang kalian akan beli. Misalnya kalian akan membeli BCA teman-teman ya, karena kalian akan membeli BCA, itu tuh tidak bisa kalian samakan manajemennya dengan kalian membeli misalnya Bumi gitu loh. Itu tidak bisa sama. Kenapa? Karena dari segi market cap-nya, dari segi resikonya, dari segi besarnya emiten tersebut teman-teman ya, itu berbeda sekali antara si BCA dengan si Bumi gitu misalnya. Ini juga sebagai contoh aja teman-teman ya. Jadi intinya manajemen itu sangat penting. Kita tahu gimana caranya ngatur suatu pengelolaan keuangan ya, dengan produk-produk atau emiten-emiten tergantung yang mau kita beli yang mana ya. Apakah kita mau beli yang saham-saham blue chip, apakah kita mau beli saham-saham second liner, ataukah kita mau beli saham-saham yang third liner atau saham-saham ibaratnya bisa dibilang gorengan, seperti itu. Apakah saya kalau misalnya mau aman, ya udah saya nggak usah beli gorengan aja bang? Ya bisa seperti itu. Tapi gini loh, saya tidak membenci saham gorengan ya. Saya sendiri tidak mengharamkan yang namanya saham gorengan. Saya pun trading kadang-kadang saham gorengan. Kita tinggal gimana caranya untuk memanage keuangan kita dan juga memanage portfolio kita gitu ya. Gimana caranya kita bisa menyeimbangkan, ada saham yang lebih defensif, ada saham yang lebih agresif seperti apa di portfolio kita, supaya portfolio kita tuh menarik ya. Tujuannya apa? Tujuannya lagi-lagi membuat portfolio kita tuh perform, yaitu dengan melebihi bunga lending pada saat waktu itu gitu ya. Itu tujuannya. Intinya mau beli saham apapun selama portfolionya itu perform ya, melebihi bunga lending, ya itu sah-sah aja. Nggak ada yang salah dengan saham, mau pakai blue chip semua kayak, mau pakai gorengan semua kayak, mau pakai second liner semua, itu terserah. Yang penting manajemennya bagus. Itu tentang manajemennya. Yang ketiga teman-teman ya, kita harus berpikir tentang knowledge ya, knowledge atau skill teman-teman, atau teknik ya. Ini juga penting. Kita punya mindset yang bagus, punya manajemen yang bagus, tapi tekniknya nol. Ya, kita nggak tahu caranya jump ke market gimana. Kita nggak tahu caranya masuk ke market yang bagus seperti apa. Ya, kita nggak tahu caranya untuk menentukan risk rewardnya gimana. Kita nggak tahu caranya untuk menentukan exit strateginya gimana, stop lossnya di mana, take profitnya di mana. Itu kita masih buta. Yaitu sama aja kita masuk ke medan perang tanpa bawa senjata apa-apa ya. Jadi knowledge ini merupakan senjata yang kalian punya saat kalian perang, ibaratnya seperti itu. Jadi kalau misalnya kalian perang ini lagi war gitu ya, knowledge ini tuh udah kayak pistolnya gitu ya, kayak rifle-nya gitu, kayak pedangnya seperti itu ya teman-teman. Jadi kalau misalnya kalian trading tanpa knowledge ya, sama aja kalian perang tanpa senjata gitu aja ya. Apa aja sih knowledge atau teknik-teknik yang perlu kalian tahu ya dalam trading atau investasi saham ya. Jadi yang perlu kalian tahu nih, kalian harus menempatkan diri kalian dulu. Kalian harus tahu dulu kalian mau menjadi apa? Apakah kalian mau menjadi seorang trader ataukah kalian mau menjadi seorang investor? Karena itu dua perlakuannya berbeda ya. Jadi kalau misalnya kalian menjadi seorang investor, itu adalah position trader, ibaratnya seperti itu ya. Yaitu kalian membeli saham untuk disimpan dalam jangka waktu yang cukup lama. Bisa 2 tahun, bisa sampai 5 tahun, bahkan sampai 10-an tahun ya, 10 tahun ke depan. Itu kalau misalnya kalian seorang investor.
ya. Tapi kalau kalian seorang trader itu kalian keluar masuk marketnya itu cukup cepat teman-teman ya. Jadi beli sahamnya itu dan holdnya itu lebih ke short term ya, lebih ke waktunya tuh mungkin ya seminggu sampai 1 bulan, paling lama ya 1,5 bulan sampai 2 bulan seperti itu. Jadi keluar masuknya lebih cepat, oke? Nah itu perlakuan tekniknya beda ya. Kalau misalnya kalian seorang position trader atau seorang investor, kalian harus lebih menguasai analisa yang berhubungan dengan fundamental, ya. Jadi gini loh, analisa itu saya jelasin dulu ya. Analisa itu ada 2 teman-teman. Yang pertama fundamental, yang kedua tuh technical. Analisa fundamental itu adalah analisa yang kalian kalian perhatikan itu seputar tentang macroeconomics dan juga microeconomics ya, microeconomicsnya. Makroekonomicsnya itu apa? Kalian bisa memperhatikan tentang kondisi makronya Indonesia seperti apa. Indonesia tuh lagi ada apa sih? Ekonominya Indonesia gimana? Hubungan perdagangan antara Indonesia dengan luar negeri gimana? Produk apa yang lagi laku gitu ya. Kalian harus perhatikan itu semua. Kebijakan-kebijakan politiknya seperti apa di Indonesia, dan kebijakan ekonomi atau moneternya juga seperti apa. Hubungan geopolitik dan geoekonomiknya antara Indonesia dengan negara lain bagaimana, itu semua kalian pelajari, kalian riset atau kalian analisa seperti apa ya. Jadi kalian bisa tahu ya suku bunga bank segala macam itu berhubungan dengan makroekonomik teman-teman. Jadi kalian tahu ekonomi Indonesia dalam jangka waktu ke depan setahun, yang ya mungkin nggak setahun sih, 6 bulan ke depan tuh seperti apa, kalian harus tahu. Oke? Nah itu tentang makro. Kalau mikronya itu gimana? Mikronya itu di fundamental analysis itu adalah kalian berbicara atau kalian tuh menganalisa tentang yang namanya emiten, teman-teman ya. Jadi misalnya kalian mau beli saham BCA ya, kalian lihat microeconomicsnya gimana, laporan keuangan BCA seperti apa, board of directornya gimana, kondisi politik di dalam perusahaan tersebut gimana, hubungan antara BOD dan juga employernya seperti apa gitu ya, dengan bawahannya, atasan bawahan gimana. Target-target mereka apakah milestone-nya sudah tercapai, kalian bisa lihat. Terus juga planning mereka untuk 5 tahun ke depan seperti apa, itu kalian bisa analisa teman-teman ya. Ya karena di setiap perusahaan TBK itu ada yang namanya investor relation teman-teman ya. Itu kalian bisa tanya-tanya seputar yang tadi saya bilang gitu ya. Atau kalau misalnya lebih bagus lagi, kalau misalnya let's say kalian mau beli suatu perusahaan yang di bidang consumers atau di bidang perkebunan ya, atau di energi gitu ya, kalian bisa langsung datengin aja perusahaannya, minta izin kalau misalnya ketemu investor relation ya, terus kalian ngobrol-ngobrol aja seperti apa gitu ya, atau kalian mungkin ada kenalan di perusahaan tersebut, terus kalian tanya ya itu gimana penjualan target penjualannya seperti apa ke depannya, rencana penjualannya bagaimana, seperti itu. Oke? Itu tentang knowledge teman-teman, oke? Nah kemudian yang keempat itu tentang partner ya. Oh ya sedikit lagi saya jelasin di knowledge dulu teman-teman, saya lupa. Yang kedua itu adalah technical analysis ya. Jadi kalau misalnya kalian seorang trader itu kalian harus lebih ke technical analysis. Technical analysis itu adalah analisa saham yang berhubungan, kita ngebaca atau kita menganalisa yang namanya price action atau yang namanya chart teman-teman ya. Nah ini di sebelah kiri kalian nih, kalian lihat nih ada candle ada warna hijau, merah seperti ini, namanya chart ya teman-teman ya. Yang namanya technical analysis kita berkecimpung di sini aja ya. Kita tuh menganalisa pergerakan harga yang ada di chart ini seperti apa. Dan kalau misalnya kalian mau belajar tentang yang namanya technical analysis, di video-video gue sebelumnya itu banyak banget gue jelasin tentang basic-basic dari technical analysis ya, baik di forex maupun di kripto maupun di saham, itu semua sama basicnya ya. Caranya sama, bisa kalian aplikasikan ke saham juga termasuk gitu ya. Jadi kalian bisa nontonin video-video gue sebelumnya. Oke. Nah berikutnya tentang partner teman-teman ya. Jadi di dalam trading saham itu atau berinvestasi saham, ternyata kita harus mencari partner yang oke juga gitu ya. Partner di sini maksudnya apa sih? Partner di sini bukannya seorang individual ya, atau teman kalian ajakin trading bareng gitu ya. Enggak, bukan ya. Partner di sini adalah perusahaan teman-teman ya, pihak ketiga teman-teman yang memfasilitasi kalian untuk kalian bisa jual beli di pasar saham teman-teman, atau di bursa saham ya, atau kita bisa kenal namanya biasanya itu adalah sekuritas, atau orang biasanya bilangnya broker, itu juga bisa ya. Nah kebetulan kalau misalnya gua bisa rekomendasiin di sini, gua pakainya Ajaib teman-teman sebagai partner. Kenapa pakai Ajaib ya? Karena pertama fiturnya tuh lengkap banget.
Fiturnya lengkap, chartnya bagus, dia pakai trading view karena gue seorang technical analyst ya teman-teman ya, technical trader. Gue butuh chart yang bagus dan kebetulan si Ajaib ini pakai yang namanya trading view, itu sudah bagus banget buat gue gitu ya. Kemudian yang kedua, dia nggak ribet teman-teman ya, nggak ribet itu maksudnya gue nggak usah install apa-apa, gue bisa trading. Kalau misalnya lupa bawa laptop, gue bisa trading di handphone ya, karena Ajaib itu punya aplikasi di smartphone ya, di Android maupun di iOS gitu ya. Itu kalian bisa download aja. Dan juga dia bisa versi desktopnya teman-teman ya. Desktopnya itu berupa web ya, web base ya. Jadi web base itu enak ya. Gue bisa nggak usah install apa-apa. Gue ada di mana, yang penting ada internet dan juga ada browser ya. Gue bisa langsung trading di Ajaib ya. Itu salah satunya. Dan kemudian ada fitur-fitur yang memudahkan gue dalam trading teman-teman, seperti fitur filteringnya segala macam. Terus ada filtering index ya, yang bisa kalian coba nanti. Itu oke banget sih sebenarnya. Jadi itu yang membuat gua memilih Ajaib sebagai partner. Oke. Itu tentang partner. Kalian harus memiliki partner. So, kalau kalian nggak punya sekuritas, kalian tidak bisa untuk yang namanya trading di saham ya. So kalau misalnya kalian masih bingung nih, belum nemuin sekuritas yang tepat, kalian bisa daftar di Ajaib ya, linknya ada di bawah, kalian tinggal daftar aja tuh ya, gue udah taruh. Oke, itu tentang partnershipnya ya. Jadi kalian harus punya yang namanya sekuritas untuk kalian bisa join atau bisa trading di dunia saham atau di bursa. Oke. Nah kemudian teman-teman, selain 4 ini ada satu hal terpenting yang buat kalian, yang menurut pengalaman gue teman-teman ya, ini merupakan hal yang penting banget sih ya, yang memulai, yang menjadi awal mula ini semua ya, itu adalah ini teman-teman ya, ini keberanian teman-teman ya, courage. Oke. Kenapa keberanian ini menjadi satu hal yang paling penting ya, karena ini berdasarkan pengalaman gue teman-teman ya. Dulu ya, sebelum gue belajar saham itu gue mundur maju teman-teman ya, itu gue mundur maju, belajar nggak ya, sampai akhirnya gue memberanikan diri gitu. Gue memaksakan diri untuk berani teman-teman ya, untuk berani mulai. Dan itu impactnya ya ini ya, maksud gue kalau misalnya kita tidak punya keberanian ya, pada saat itu gue nggak berani teman-teman ya, gue nggak jadi kayak sekarang sebenarnya seperti itu. Jadi kalau misalnya kalian berada di posisi yang seperti gue yang lagi ragu-ragu ya teman-teman, mundur maju, ini tanyain ke diri kalian sanggup nggak buat berani dulu untuk nyoba. Kenapa gue bilang butuh keberanian dalam memulai investasi saham? Gini loh, investasi saham itu bukan sesuatu hal yang mudah untuk dipelajari teman-teman ya. Kita butuh belajar technical analysis, fundamental analysis ya, yang mana itu memutar otak pusing teman-teman ya. Awal-awal gue pusing banget ya. Kalian berani nggak untuk belajar? Itu dulu ya. Kalian berani nggak untuk belajar? Kalian berani nggak untuk ingin tahu saham itu apa sih? Terus opportunity-nya tuh apa sih saham? Karena ironisnya banyak orang yang belum ngerti tentang saham itu apa sih ya. Padahal tuh umurnya itu udah kelewatan untuk mulai saham ya, tapi mereka pada belum tahu apa sih saham ya. Oh, saham itu judi lah, saham ini apalah. Masih dengan doktrin-doktrin yang lama, teman-teman ya. Itu karena apa? Karena mereka belum nggak berani untuk mencari tahu, teman-teman ya, apa itu saham. Mereka cuma dengar doktrin-doktrin, saham ini judi, saham ini apa segala macam, rugi deh lu apa segala macam. Udah masuk semua, dia nggak berani. Udah ke kerangkeng tuh ya, otaknya itu udah ke kerangkeng, mindsetnya udah kejepit gitu loh. Jadi kalian berani dulu nggak untuk open minded ya teman-teman, terus mencari tahu apa itu saham, seperti apa, gunanya untuk apa, dan opportunity-nya apa, keuntungannya apa gitu ya. Yang kedua, kalian berani tadi untuk belajar nggak gitu ya, karena kalau kita mau investasi atau trading saham tanpa belajar itu nggak mungkin terjadi, nggak mungkin bisa profit. Jadi kalian harus belajar dulu. Berani nggak kalian buat belajar, meluangkan waktu untuk belajar, berani untuk ngorbanin something yang lebih fun untuk sekedar untuk sekedar bisa belajar tentang saham. Berani apa enggak? Yang ketiga, saham itu punya resiko teman-teman ya. Kalian tuh taruh uang ya, dan uang itu ada risknya, risk yang dimana uang itu bisa turun nilainya, atau bahkan kalau misalnya kalian salah beli sahamnya, beli saham goreng, nilainya itu bisa tergerus sampai mendekati 0 teman-teman ya. Nah itu resikonya. Apakah kalian berani untuk mengambil resiko tersebut? Tentu di balik resiko itu terdapat rewards-nya ya. Nggak cuman risk-nya doang, tapi itu terdapat rewards-nya juga yang sepadan ya tentunya. Nah apakah kalian berani untuk mengambil resiko itu ya?
Jadi kalau misalnya kalian sudah berani segala macam, jalan deh sahamnya ya, kalian mulai dulu, oke? Jadi intinya kalau yang saya bilang di sini ya, yang gue mau kasih tahu ke kalian, keberanian itu merupakan modal terpenting ya dalam trading saham, karena kalau tidak ada ini semua yang tadi saya jelasin di belakang itu juga nggak akan terjadi. So buat kalian yang masih belum berani, tanya deh ke diri kalian, kapan kalian beraninya ya? Kalau sampai kapan kalian akan seperti ini? Apakah kalian sudah tahu benefitnya kalian investasi apa ya? Apakah kalian pengen nanti masa tuanya itu enak, atau kalian pengen masa tuanya itu merih lagi atau susah lagi ya? Itu tergantung, semuanya pilihan kalian. Intinya kalian berani aja mulai dulu teman-teman ya. Nah mungkin itu aja teman-teman ya, message yang atau pesan yang mau gue sharing ke kalian semua. Semoga apa yang gue sharing di sini bisa bermanfaat untuk kalian. Dan kalau misalnya kalian sependapat ya, kalian bisa share video ini ke teman-teman yang lain. Tapi kalau misalnya enggak, kalian bisa komen di bawah versi kalian tuh seperti apa. Gue pasti akan baca komen kalian dan kita akan discuss nanti, oke? Nah mungkin segini dulu teman-teman, thank you sekali lagi. Sekarang kita balik lagi ke kamera. Ya teman-teman, jadi itulah penjelasan gue tentang apa sih hal-hal yang perlu kalian tahu dan perlu kalian siapkan sebelum kalian mulai untuk investasi maupun trading di saham. Semoga apa yang gue jelaskan di sini bisa bermanfaat untuk kalian dan kalian bisa belajar sesuatu di dalam video ini. Dan teman-teman sekali lagi, kalau misalnya kalian belum punya sekuritas, kalian bisa cek yang namanya Ajaib. Kalau misalnya kalian daftar, kalian tinggal klik link yang ada di bawah dan kemudian kalian bisa mendapatkan hadiah saham 1 lot dengan cara kalian share ke teman-teman kalian atau ke kerabat kalian. Nantinya kalian akan mendapat 1 koin ajaib yang mana itu bisa ditukar ke hadiah saham sebesar 1 lot. Langsung aja dicoba teman-teman ya. Dan buat kalian yang belum punya grup trading, kalian bisa join di grup trading gua di aplikasi Discord. Linknya ada di bawah, kalian tinggal klik link tersebut untuk join dan kemudian kita bisa langsung diskusi bareng di sana. Dan gua nggak pernah punya grup lain selain di Discord. Jadi kalau misalnya ada yang mengatasnamakan gua di platform lain seperti di Telegram, Facebook maupun Instagram, teman-teman ya. Instagram itu banyak akun palsunya juga ya. Jadi kalau misalnya kalian mendapati akun-akun sosial media selain yang punya gua, teman-teman, kalian itu harus hati-hati. Apalagi yang nawarin investasi dalam bentuk apapun, itu hati-hati karena gua tidak pernah memberikan investasi atau titip dana dalam bentuk apapun. So kalau misalnya kalian disuruh transfer, jangan lakukan teman-teman ya, karena itu sudah dipastikan adalah penipuan. Dan kalian bisa subscribe channel ini kalau misalnya kalian merasa channel ini bermanfaat untuk kalian. Kalian juga bisa bantu like video ini dan juga share ke teman-teman yang lain yang kira-kira membutuhkan informasi dari video ini. Kalian juga bisa komen di bawah kalau misalnya ada yang kurang dari video ini, atau kalian mau request tentang apapun yang mau gue bahas ke depannya, terutama tentang forex, saham maupun cryptocurrency. Gue akan usahakan untuk baca komen kalian dan gue usahakan juga untuk bikin kontennya buat kalian teman-teman. Nah teman-teman, mungkin sampai sini dulu aja videonya. Thank you sekali lagi buat yang menyempatkan diri untuk nonton video ini. Semoga sekali lagi bisa bermanfaat untuk kalian. Sampai jumpa di next video. Jangan lupa semua orang bisa cuan. Salam sukses. Bye-bye.